terasa bosenin. Kalau dibilang 30 terasa 30 menit enggak juga. 30 menit terasa 45 menit lah. Bilang, "Oh, ini relate banget." Enggak, ini enggak relate. Nggak relate. Tapi dia julid iya. Ya. Relate enggak? Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Cinema Case. Bersama saya Roy Dan saya Kelvin. Nah, kali ini kita bakal bahas film pendek nih. Nah, film ini sempat trending nih tanggal 22 Agustus tahun 2020 kemarin. Nah, tapi sampai hari ini masih jadi perbincangan banget gitu loh. Jadi masih viral banget ya, Vin ya. Masih viral. Karena dengan adanya keviralan ini kita akhirnya melihat peluang. Kita akhirnya melihat peluang, terus akhirnya kita bikin lah video Wah, ini. itu adalah orang-orang sekitar kita tuh terus membicarakan Butejo. Always loh, di apa, di Twitter, di Instagram pasti ada potongan-potongan, ada potongan mereka, terus di story WhatsApp gitu, teman-temanku juga bikin story tentang mereka gitu. Itu akhirnya juga menarik, yang awalnya kayaknya bagus tapi cuma belum sempat aja ngeliat, terus akhirnya kita terbawa ke viralannya, terus kita nonton deh. Nah, judulnya adalah Tile. Nah, kalau dari bahasa ini kan bahasa Jawa ya, Tile itu artinya kalau bahasa Indonesia itu menjenguk gitu ya, menjenguk. Film ini itu disutradari oleh Wahyu Agung Prasetyo. Ya. Nah, si Wahyu Agung Prasetyo ini memang sudah lumayan sering sering untuk membuat film pendek ini dan mensutradarai, banyak banget menderek, iya. Tapi memang biasanya dia kan menderek yang anak-anak gitu. Nah, kali ini agak berbeda nih. Dia menderek emak-emak. Nah, jadi apa nih seperti ya filmnya nih? Tapi kalau viral nih harusnya menarik ya, Vin ya. Harusnya menarik karena memang karena viral. Karena pasti ada alasan dari keviralannya itu. Nah, terus sekedar informasi aja, film ini itu mulai diproduksi tahun 2018. Nah, namun untuk idenya sendiri itu sudah ada sejak tahun 2016 nih. 2016 sudah tercetus ide gitu ya. Terus akhirnya 2018 baru terlaksana benar banget. Nah, film ini kan tergolong dari film pendek ya. Jadi kalau untuk produksinya ini terbilang lama, yaitu sekitar 9 bulan. Dari pasca sampai praproduksinya itu memakan waktu 9 bulan gitu. Lama dari banget sih pembuatan memang. naskah yang juga lumayan panjang, sekitar 4 bulan. Terus editing berapa bulan? Sekitar 3 bulan. Jadi untuk idenya ini itu tercetus dari Bagus Sumartono. Bagus Sumartono ini awalnya itu melihat orang yang sedang menjenguk orang ke rumah sakit atau Tile ini sesuai judulnya itu menggunakan truk. Nah, menurut dia ini unik nih. Akhirnya dia punya ide untuk memfilmkan. Ini harus difilmkan nih kayak gitu. Nah, film ini karena memang banyak plotnya yang ada di jalanan gitu ya. Jadi cukup wajar kalau dia menggandeng atau bekerja sama dengan Dishub Kota Yogyakarta ya. Bener banget. Nah, karena dia bekerja sama dengan Dishub, otomatis dia harus ada syaratnya nih. Nah, dari Dishub sendiri itu syaratnya harus mengandung unsur budaya Yogyakarta gitu. Nah, kayaknya sih di sini unsur budayanya itu adalah bahasa kali ya. Kalau selain bahasa kita nggak menemukan yang lain sih. Yang kita temukan sementara sih cuma bahasa aja. Kalau untuk ide ceritanya sendiri sebenarnya simpel banget ya, Simpel banget sih. Cuma ada sekelompok ibu-ibu di sebuah desa ingin menjenguk ibu lurah mereka. Di tengah-tengah perjalanan mereka selalu membicarakan seorang wanita bernama Dian. Nah, ini wanita muda yang mereka anggap sering mengganggu rumah tangga mereka. Perilakunya kurang bagus, nakal gitulah. Kalau di sini kalau menurut saya itu pemeran utama cuma ada 2. Terus ada 2 pemeran pembantu, yang lain cuma ekstras. Nah, kalau yang pemeran utama itu kan yang satu itu kan Butejo dan Yuneng gitu ya. Tapi memang sekarang itu kan yang viral banget itu Butejo ya. Karena dia memang julid banget sih sebenarnya. Parah sih. Julid parah dia. Kayaknya terus masyarakat tuh merasa kata-katanya mulut mereka tuh terwakili oleh kata-katanya si Ibu Tejo ya. Ibu Tejo yang pedas ya. Untuk Bune sendiri itu diperankan oleh Briliana Desi. Lalu untuk Butejo ini diperankan oleh Siti Fauzia. Nah, untuk si Siti Fauzia ini sebenarnya ini bukan film pertamanya. Beberapa kali sudah berperan. Salah satunya itu di film yang besar juga, itu di Bumi Manusia yang karya Hanung Bramantyo itu. Nah, sebenarnya kalau di Instagram, di Twitter, terus di Facebook, juga ada di hampir semua sosial media sih ya. Hampir di semua sosial media tuh membicarakan bahwa Butejo itu relate gitu. Omongannya Butejo itu relate, dan kejadian di sana tuh bener-bener nyata gitu ya. Sangat relate dengan kehidupan nyata gitu, antara emak-emak gitu ya. Dan kita tuh waktu kita baca-baca kita memang belum nonton ya. Tapi setelah kita tonton, nah karena viral kita tonton, kita jadi sedikit ada rasa kecewa ya. Sedikit kecewa karena kalau saya pribadi memang kecewa. Karena memang dari teman-teman yang menganggap kalau ini tuh relate,
Kalau di masyarakat Jawa sendiri atau khususnya di Jogja ya, karena kita tinggal di Jogja, kita bisa tahu benar-benar tahu kehidupan itu tuh nggak, malah justru aku bilang itu nggak relate. Sebenarnya kalau di sini itu, kalau menurut kita itu malah Butejo itu bukan relate sih, tapi lebay. Bukan lebay sih, tapi memang agak berlebihan. Nah di sini untuk informasi tambahan aja, sebenarnya di sini kan memang diakui sendiri oleh kru film, mereka itu nggak diberikan naskah secara apa ya, secara mendetail gitu enggak. Jadi memang di situ mereka memang disuruh untuk lebih banyak improvisasi. Untuk improve dari situ cuma dikasih poin-poinnya aja. Poin-poin pembicaraan apa terus nanti mereka improve. Tapi kenyataannya walaupun mereka itu bilang bahwa improvisasinya itu sangat natural, di sini kenyataannya enggak. Si Butejo itu kelihatan banget kalau dia tuh melebih-lebihkan emosinya. Ya. Percaya atau nggak percaya teman-teman, kalau nggak akan normal kalau di depan kamera. Ya, udah tahu mereka direkam, udah tahu mereka akan dijadikan sebuah film. Jadi mereka nggak akan berbuat senatural mereka saat kehidupan sehari-hari. Udah percaya aja, itu pasti terjadi kalau mereka akan melebih-lebihkan sifat mereka. Dan kenyataannya kelihatan banget dari Butejo ini, dia melebih-lebihkan banget. Kalau di Yuning ini dia, kalau aku bilang malah natural banget. Dari dia memendam amarahnya, terus dia menangis itu, dia malah sangat natural dibanding Butejo. Butejo itu agak parah sih, melebih-lebihkannya agak parah sih. Jadi kalau ada yang bilang perilaku Butejo itu sangat relate dengan mama, enggak. Kita bilang enggak sih. Untuk ibu-ibu di Jawa ya, ini kan memang dia kan backgroundnya, latarnya itu kan di Jogja. Dan Jogja itu enggak seperti itu. Nah kayak gitu. Kita ngelihat sendiri lah. Jadi kita realitanya di sini tuh enggak kayak gitu. Jadi yang bilang ini itu relate, enggak banget. Nah di situ kenapa kita bilang nggak relate, itu nggak mungkin ketika seorang tetangganya itu membicarakan secara gamblang di depannya. Apalagi hubungan mereka juga baik-baik aja antara si dengan Yuning dan Butejo ini ya. Nah ini buat informasi aja ya. Sebenarnya itu tuh kenapa kita bilang bisa itu nggak mungkin terjadi. Untuk masyarakat Jawa sendiri atau khususnya di Jogja ya, kita yang bisa tahu sendiri. Itu biasanya mereka walaupun nggak suka dengan seseorang, tapi ada tetangganya aja. Jangankan kau saudara, tetangganya aja. Mereka udah berhenti membicarakan. Kecuali memang kalau itu saudara tapi sama-sama tidak suka dengan si A gitu. Kalau bahasa Jawanya itu podo-podo maiti gitu. Nah, podo-podo maiti itu apa ya? Maiti itu sama-sama nggak suka gitu ya. Pokoknya mereka tuh sama-sama serik gitu. Serik itu sirik gitu ya, sama-sama nggak suka. Sama-sama nggak suka gitu. Sama-sama nggak suka, mereka wajar ngomongin antara saudara dan tetangga yang sama-sama nggak suka. Tapi jangankan saudara, kalaupun itu cuma tetangganya aja yang kira-kira itu dia orangnya netral atau orangnya bakalan membela si yang dibicarakan, mereka nggak akan ngomong beneran. Kalau di Jogja atau di Jawa itu pasti kayak gitu, nggak mungkin terjadi. Itu ngomongin hal-hal seperti itu di depannya gitu nggak mungkin. Sejulit apapun orangnya nggak mungkin. Percaya. Nggak mungkin. Sejulit apapun, sehobi ngerasani seperti apapun, tetap nggak mungkin terjadi. Nah itu kalau bahasanya di Jawa itu ngerasani atau ngomongin di belakang gitu. Nah itu. Terus juga yang bikin kita gagu itu kan sebenarnya di bagian ending nanti ada plot twist. Nah si plot twist ini, aduh ini maksa banget anjir. Sumpah ini maksa banget. Jadi nggak jelas. Kita tuh sebenarnya udah gini ya, ternyata yang diomongin Butejo ini ternyata emang bener. Ini kan gini, kalau kita lihat itu sebenarnya film ini ibu-ibu desa yang sudah baru terkena teknologi gitu ya, jadi orang terkena teknologi baru gitu ya. Jadi mudah menerima hoax. Rentan terkena hoax. Nah di situ kan berarti harusnya kan pesannya itu harusnya jangan menerima sesuatu secara terlalu mudah dari internet. Nah ternyata di plot twist ini itu malah kebalikannya dari pesan utamanya. Jadi situ Butejo udah bilang si dia ini nakal. Lalu si Yuning ini membelanya gitu kan. Karena enggak. Itu cuma hoax, cuma fitnah gitu kan. Tapi ternyata di plot twistnya dibuktikan bahwa itu bener. Ternyata si ayahnya Fikri ini kan pergi dan dia punya hubungan khusus dengan si Dian. Jadi si Bulurah ini ditinggalkan oleh suaminya dan dia sakit-sakitan. Ya, yang jelas ini dia itu bertolak belakang dengan pesan yang ingin disampaikan oleh si sutradara. Satu hal yang relate dan di situ itu asik dan aktingnya Butejo itu bagus adalah ketika Butejo dan Yuning itu mereka debat cekcok parah gitu. Cuman itu aja. Kita bilang yang relate di situ terus berhenti di masjid untuk kencing. Di masjid untuk kencing itu juga relate di selain itu nggak ada yang relate. Dari obrolan mereka tuh kalau kita ngomong berkesan dipaksakan ya. Jadi memang kayak dibuat-buat. Terus ada juga
beberapa hal-hal aksen-aksen atau apa ya kita itu bisa terlihat ngomong, dipaksakan dan itu malah justru nggak bersifat itu ibu-ibu gitu. Misalnya waktu di depan rumah sakit nih, depan rumah sakit terus mereka naik lagi, mereka nyorakin si Ibu Ning ya, Ibu Ning gitu malah itu nggak akan terjadi di seorang ibu-ibu gitu. Itu anak-anak SD itu. Anak SD mungkin terjadi karena kita pikir oh ini dia ternyata terlalu sering derek anak-anak, jadi dia tuh treatment emak-emaknya itu dia terbawa ke treatment ke waktu derek anak-anak. Mungkin ya. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya argumen lain boleh ditulis di kolom komentar. Jadi kita bisa sharing ya mungkin. Atau teman-teman ada yang pernah lihat ibu-ibu naik terus sambil nyorekin gitu. Kita nggak tahu ya mungkin. Terus kalau dari teman-teman yang dari Jogja juga dan nganggap itu relate banget, boleh tulis komentar dan alasannya. Terus saja nggak apa-apa. Kalau menurut kita ini sama sekali nggak relate ya. Kalau menurut kita. Karena memang di kehidupan Jawa tuh biasanya nggak seperti itu. Gitu. Dan ini juga si waktu di depan musola ya, waktu si Ibu Tejo dia gaya-gayain ini emas-emasnya itu juga nggak mungkin terjadi. Itu jelas tidak mungkin terjadi. Itu terjadi cuma di TikTok cuy, serius. Itu nggak bakalan terjadi. Jelas itu nggak akan pernah terjadi di dunia nyata. Kalau dia pakai banyak itu biasa. Tapi kalau dia gini gitu jelas tidak mungkin. Atau mungkin itu cuma ya kita bisa bilang itu cuma bumbu aja ya, biar seru-seruan aja. Biar tapi lucu. Karena kita juga susahnya ini juga apa ya, slice of life ya. Jadi masuknya slice of life karena jadi kehidupan sehari-hari jadi nggak masuk. Untuk kita ngomong ke relate-nya dengan dunia nyata kita bilang itu nggak sama sekali nggak relate gitu. Nah kalau dari segi teknis itu memang kalau kita bilang nggak ada yang spesial juga nggak ada yang jelek gitu ya, standar lah gitu, standar. Ya positifnya ini adalah film pendek yang jadi viral banget di seluruh Indonesia. Jarang loh film pendek bisa viral banget kayak gini. Ya jadi memang selain film-film pendek-pendek yang pernah ada, memang ini viral juga kita bisa apresiasi ya, sangat apresiasi gitu. Bagus banget gitu. Tapi kalau untuk memang secara kita ngomongin jadi apa, kita harus berkomentar, memang ini biasa banget gitu ya. Biasa banget. Terus keseimbangan antara dunia nyata dan di filmnya melebih-lebihkan. Juga melebih-lebihkan. Mungkin karena kita bisa cukup mengerti bahwa khususnya ini yang kalau aku bilang yang melebih-lebihkan itu Butejo. Kalau Yuning itu enggak. Dia bagus relate sih. Kalau Yuning itu tanggapannya natural banget. Tapi untuk Butejo ini dia berlebihan. Kalau orang suka ini viral dan sebagainya terus mengidolakan Butejo itu ya kalian suka dia julid. Ya, cuman julid aja, julid dan ngeselin. Kalian terpaku ke situnya tapi bilang oh ini relate banget. Enggak, ini enggak relate. Tapi dia julid dia. Ya. Relate enggak? Yaudah kalau dari skor dari kita ya. Kalau dariku itu skornya 68 deh, 68. Jadi memang sebenarnya bisa lebih bagus kalau segala dari semuanya. Aku ngomong bisa dinikmati selama 30 menit bisa, tapi kalau kita ngomong terpaku dan ngerasa cepat enggak. Ya cuma kalau 30 menit ya aku ngerasa 30 menit gitu ya. Makanya aku kasih 68. Kalau dari aku sih 5,1. Ini pertama kalinya saya kasih skor di bawah Kelvin. Tapi emang kalau menurut saya ini saya benar-benar nggak terlalu bisa menikmati filmnya. Lalu juga ekspektasinya udah terlalu tinggi karena ekspektasi kita itu udah terlalu tinggi karena viralnya mereka tuh bilang oh ini sangat relate, Butejo ini aktingnya sangat bagus. Setelah kita lihat enggak, di sini tuh malah Yuning yang kalau menurut saya Yuning ini malah lebih bagus. Jadi 30 menitnya juga terasa bosenin. Kalau dibilang 30 menit enggak juga, 30 menit terasa 45 menit lah. Dan juga sebenarnya jujur dariku ya waktu nonton terus kan otomatis kita set untuk ngambil video ini ya. Waktu aku ngeset kamera tuh aku bilang sama dia, kok iso ya filmnya viral gitu. Itu kalau bahasa Indonesia kok bisa viral gitu loh. Tapi kalau menurut kita sih kenapa bisa viral ya karena julid aja. Jadi karena kalian suka orang julid. Nah, cuma itu. Kalian ngerasa kalian julid tapi kalian terwakili oleh Butejo. Gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh julid, nggak mau mengakui dan menganggap, perasaanmu ternyata terwakili oleh Butejo. Berarti kalian julid anjing. Aja, gitu. Tapi kalau ngomong relate atau enggak, no, enggak relate. Jadi mungkin itu aja dari kita. Kalau ada yang ingin menambahkan boleh tulis di komentar. Wajib ditambahkan, wajib menambahkan untuk mungkin teman-teman yang ngerasa itu relate dan segala macam boleh dikasih argumennya gitu, atau ada yang kita yang salah ya mungkin
kita mohon maaf, kita mohon dibenarkan di komentar gitu. Ya, yang sependapat dan suka video ini boleh tekan like. Silakan komentar. Bye dari kita. Ciao. Sampai jumpa di episode berikutnya.